Om Swastiastu, selamat siang. Eh, Perkenalkan, nama saya Iwan Tribudo Baskara dengan NIM 23055551169. Izinkan saya untuk mempresentasikan mengenai topik khusus Internet of Things dengan judul Sistem Pemantauan Kualitas Air Tambak Udang Faname dengan Mekanisme Anti Biofouling berbasis Aquator Mekanis. Untuk pemenuhan eh, mata kuliah, tugas dari mata kuliah topik khusus IoT. Latar belakang dari permasalahan ini adalah mengapa pemantauan kualitas air tambak itu penting dan mengapa pendekatan saat ini belum cukup. Yaitu pertama, potensi udang faname merupakan tulang punggung ekonomi pesisir namun sangat sensitif terhadap perubahan kualitas air, terutama pH, amonia, dan TDS. Lalu pergeseran teknologi pemantauan air kini beralih dari cara manual menuju sistem otomatis berbasis IoT. Kendala utamanya adalah sensor IoT konvensional ini mengharuskan probe sensor ini direndam secara permanen di dalam tambah air. Lalu, akar permasalahannya adalah biofouling. Apa itu biofouling? Biofouling merupakan akumulasi lumut, mikroorganisme, dan kerak organik pada fisik sensor akibat direndam terus-menerus di dalam air yang kaya nutrisi. Nah, sensor ini akan menjadi isolator jadi permukaan sensor tertutup kerak sehingga fungsi pengukuran dapat terganggu. Yang membuat nanti pembacaan dari sensor ini tidak akurat dan data mengalami sensor drift dan menjauh dari nilai sebenarnya. Lalu sensor dapat cepat rusak karena lapisan kerak dapat memicu korosi pada komponen sensor dan maintenance-nya yang boros. Jadi penambah harus sering membersihkan atau mengganti sensor. Solusi yang diusulkan adalah mekanisme anti-biofouling dinamis. Ini mengintegrasikan IoT dan actuator mekanis atau lengan robotik. Yang pertama itu sensor ini tidak akan direndam secara permanen dengan jadi lengan mekanis akan mencelupkan sensor saat sampling data, lalu sensor akan diangkat kembali ke udara setelah data 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 yang diperlukan telah direkam. Jadi keunggulannya lah memutus siklus pelekatan lumut dan mikroorganisme secara preventif sehingga sensor tetap bersih tanpa intervensi manual terus-menerus. Rumusan masalahnya adalah bagaimana cara merancang bangun hardware dan software sistem IoT dengan akuator yang mekanis ini. Lalu bagaimana tingkat efektivitas mekanisme celup angkat ini dibandingkan perendaman permanen dalam mencegah biofouling. Lalu bagaimana pengaruhnya terhadap stabilitas dan akurasi pembacaan sensor data dari sensor pH, amonia, dan TDS. Lalu tujuan penelitian adalah yaitu yang pertama adalah merancang prototipe dan membangun prototipe sistem pemantauan IoT berbasis akuator mekanis, lalu menganalisis efektivitas dengan cara mengevaluasi efektivitas mekanisme pencegahan biofouling secara terjadwal, lalu mengukur akurasi data dengan membandingkan stabilitas akurasi data sensor pH, amonia, dan TDS selama pengujian. Batasan masalah ini adalah yang pertama di sini kita menggunakan otak sistem dengan microcontroller dari keluarga ESP32 yang mendukung konektivitas Wi-Fi dan Wi-Fi. Lalu penggeraknya adalah menggunakan motor mekanis, stepper atau servo dengan timing penjadwalan otomatis. Parameter yang digunakan adalah eh, keasaman pH, larutan amonia, dan total dissolved solids. Lalu fokus pengujian adalah fungsionalitas mekanis fisik sensor dan akurasi data, bukan uji biologis pada udang. Lalu tinjauan pustakanya dengan pH optimal untuk penamaan udang itu sekitar 7,0 hingga 8,5 pH. Untuk salinitas optimal tambak itu sekitar 15 sampai 30 ppt dengan lalu kelemahan solusi terdahulu. Sistem pembersihnya bawaan atau wiper ini boros daya, berisiko merusak sensor akibat gesekan atau abrasi, lalu rawan macet karena kerak yang mengeras. Dengan pendekatan yang baru yang diusulkan,
Jadi sistem mekanis penarik otomatis dari luar ini lebih ramah lingkungan, hemat energi, dan secara preventif memutus siklus pembentukan biofluid. Metodologi penelitian adalah alur kerja dari penelitian ini dan identifikasi masalah hingga penarikan kesimpulan. Yang pertama adalah identifikasi masalah dengan studi literatur, analisis kebutuhan sistem, perancangan sistem desain, perakitan alat dan implementation, pengujian sistem, testing, dan analisis. Terakhir adalah analisa hasil dan kesimpulan. Kebutuhan penggerak perangkat keras atau hardware-nya itu pada pemrosesan microcontroller ESP32, lalu sensor sensor pH, sensor amonia dan sensor TDS. Lalu untuk dengan mekanisnya membutuhkan motor stepper atau motor servo beserta modul driver motor. Pendukungnya adalah adapter 12 volt, panel surya, dan hosting waterproof. Lalu kebutuhan perangkat lunak itu ada untuk pemrograman mikrokontrolernya ada Arduino IDE menggunakan bahasa C dan atau C++, dashboard atau antarmukanya menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript yang dikembangkan melalui VS Code. Database-nya menggunakan MySQL atau Firebase untuk penyimpanan data secara real-time dan desain menggunakan software 3D CAD untuk rancangan mekanis serta FreeSync untuk skema elektronik. Sekian dapat saya sampaikan mengenai presentasi untuk pemenuhan tugas mata kuliah topik khusus IoT. Sekian dari saya, terima kasih.